Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Fauzia dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keraguan masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ke inti materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, di mana virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 lalu. Yang dimana virus ini sangat mudah sekali menular hingga saat ini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, keadaan seperti ini disebut dengan pandemi COVID-19, yang dimana pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit yang terjadi secara serempak di seluruh dunia. Nah, mayoritas orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang yang dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Tetapi bagi orang tua atau mereka yang memiliki masalah medis, yaitu penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker akan mudah mengidap penyakit yang lebih serius setelah terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak sekali pasien COVID-19 dengan gejala parah atau gejala serius, yaitu merupakan mereka orang-orang yang memiliki penyakit penyerta. Nah, lalu apa saja sih gejala dari COVID-19 itu? Nah, yang pertama itu ada gejala yang umum, yaitu yang pertama ada demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, atau yang disebut dengan anosmia. Nah, anosmia ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya gangguan pada dinding dalam hidung yang bisa berupa iritasi atau hidung tersumbat, yang dimana dapat disebabkan karena pilek, flu, sinusitis, bahkan kebiasaan merokok pun bisa menyebabkan kerusakan pada dinding di dalam hidung. Nah, selain itu, karena adanya penyumbatan di rongga hidung, serta yang lebih parahnya itu karena kerusakan pada otak dan sel saraf. Nah, yang kedua itu ada gejala serius, meliputi kesulitan bernafas, kesulitan berbicara, bahkan bergerak, serta dada akan terasa nyeri atau sakit. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia ini? Yaitu yang pertama dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yang dimana 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Namun, upaya protokol kesehatan 5M ini dikatakan kurang efektif karena sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang lalai dan tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan 5M ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu yang dapat melindungi tubuh secara menyeluruh dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan cara vaksinasi. Nah, program vaksinasi ini telah diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu tujuan dari program vaksinasi COVID-19 ini yaitu agar dapat melindungi dan memperkuat seluruh sistem kesehatan dan mencapai imunitas kelompok untuk melindungi masyarakat serta menjaga produktivitas untuk meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, program vaksinasi ini dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa vaksin ini dapat mengurangi angka penyebaran serta dapat membentuk kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Nah, dari tadi kita
sudah menyinggung mengenai vaksin. Lalu apa itu definisi vaksin? Nah, vaksin merupakan suatu produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang maka dapat menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Lalu mengenai sejarah vaksin itu sendiri, konsep dasar vaksin telah ada sejak 2000 tahun yang lalu di Tiongkok dan India, yaitu dengan inokulasi bahan yang didapat dari penderita cacar yang diberikan kepada orang yang sehat. Nah, namun vaksin di dunia modern pertama kali itu ditemukan oleh Edward Jenner, yang dimana beliau menemukan fakta bahwa seseorang yang minum susu dari sapi yang terkena cacar relatif kebal terhadap penyakit cacar. Hal ini membuat Jenner terpikirkan untuk mengambil eksudat dan sekresi dari sapi tersebut yang terinfeksi oleh penyakit cacar, lalu dimasukkan ke dalam tubuh seorang anak laki-laki bernama Pips pada 14 Mei 1796 lalu. Nah, hasil percobaan Jenner ini berhasil di mana membuat Pips tidak terkena atau terinfeksi penyakit cacar lagi di masa mendatang. Nah, lalu pada abad ke-19, Louis Pasteur mengembangkan penemuan Jenner lewat pengembangan virus rabies, hingga akhirnya pada abad yang sama undang-undang vaksinasi wajib mulai disahkan di Inggris. Nah, puncak keberhasilan penggunaan vaksin yaitu pada tahun 1980, di mana program vaksinasi cacar yang diberlakukan oleh atau yang dijalankan oleh WHO yaitu berbuah manis dengan membuahkan hasil berupa dunia yang dinyatakan bebas dari penyakit cacar. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja vaksin. Nah, vaksin berperan atau bekerja dalam melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memerangi patogen. Nah, ketika vaksin yang berisi antigen yang telah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh, maka kekebalan tubuh akan mendeteksinya sebagai antigen yang berbahaya, meskipun antigen di dalam vaksin tersebut sudah didesain untuk tidak menimbulkan penyakit. Nah, sistem kekebalan tubuh itu lalu nantinya akan memproduksi antibodi dan mengingatnya apabila antigen tersebut menyerang lagi di kemudian hari. Nah, apabila seseorang di kemudian hari terinfeksi oleh antigen tersebut, maka sistem kekebalan tubuh mampu mengenali antigen secara lebih efektif, sehingga mampu melakukan penyerangan terhadap antigen dengan cara lebih agresif dan destruktif untuk mencegah antigen menyebar dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari vaksin, yaitu yang pertama ada mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19, kemudian yang kedua ada memperoleh kekebalan tubuh, dan ketiga yaitu dapat menurunkan sakit parah akibat COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu vaksin COVID-19, di mana vaksin COVID-19 ini merupakan senjata utama yang dapat melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini, yaitu dengan cara menstimulasi imunitas spesifikasi tubuh. Nah, vaksin ini diberikan secara berkala, yang dimana nantinya dapat melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis dari vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada Covaxin dan Sinovac Biotech, kemudian Evipa-Corona vaksin, yaitu yang ketiga ada Covidvac atau Sputnik V dan AstraZeneca atau Oxford Vaccine Trial. Kemudian yang terakhir itu ada Moderna Vaccine Trial atau mRNA 1237 dan Pfizer atau BioNTech Vaccine Trial atau BNT 116262. Lalu selanjutnya itu ada pro dan kontra dari vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada pro penggunaan vaksin COVID-19. Nah, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, yaitu tujuan atau target dari vaksin yaitu
adalah membentuk imunitas kelompok atau herd immunity, di mana sebagian besar masyarakat nantinya dapat terlindungi dari infeksi virus dan menghambat transmisi antar individu secara signifikan, sehingga dapat memusnahkan pandemi secara perlahan. Nah, kekebalan yang muncul secara alami yaitu setelah pasien terinfeksi oleh COVID-19 memang menimbulkan respon imun yang lebih tahan lama dibandingkan kekebalan tubuh yang didapat melalui vaksin. Namun, sangat tidak mungkin untuk menerapkan hal ini sebagai solusi preventif di mana masyarakat harus terinfeksi terlebih dahulu untuk mendapatkan imunitas alami. Lalu yang selanjutnya itu ada kontra penggunaan vaksin. Nah, seperti obat-obatan pada umumnya, vaksin juga memiliki efek samping farmakologis yang dimana vaksin COVID-19 ini dapat menimbulkan beberapa efek ringan seperti demam ringan, nyeri, atau kemerahan di area injeksi vaksin. Nah, selain itu, efek yang ditimbulkan juga dapat berupa rasa lelah, mual, muntah, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi. Nah, efek ringan ini dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu 1 hari atau lebih lamanya itu sekitar 1 minggu. Nah, efek samping dari COVID-19 yang berat itu memang sangat jarang terjadi. Namun di Norwegia tercatat ada 23 kasus kematian pada warga lanjut usia yang tidak diketahui penyebabnya apa setelah menerima vaksinasi COVID-19. Nah, selain hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat ini ragu terhadap vaksinasi COVID-19, yaitu salah satunya mereka kurangnya edukasi sehingga mudah sekali mempercayai hoax-hoax yang menyebar di luar sana mengenai vaksin COVID-19. Nah, hoax mengenai vaksin COVID-19 ini salah satunya yaitu bahwa vaksin ini mengandung magnet, mengandung microchip, bahwa vaksin ini akan menyebabkan kejang-kejang, bahkan mereka menganggap orang yang efek dari vaksin itu sendiri akan menyebabkan orang tersebut menjadi zombie, bahkan kematian seperti itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat menjadi kontra, ragu dan tidak mau untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena mereka merasa ketakutan akan efek samping vaksin yang akan dipercaya dapat berdampak negatif terhadap tubuh mereka. Nah, setelah beberapa materi yang telah saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu bahwa vaksin merupakan produk biologis yang sangat berguna dalam meminimalisasi penyakit. Kemudian selanjutnya ada pemberian vaksin dalam pengendalian pandemi COVID-19 itu sangat penting, utamanya dalam meminimalisasi tingkat kejadian dan sebagai upaya menuju pembentukan herd immunity, serta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga pandemi dapat berakhir. Dan yang terakhir yaitu program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung pelaksanaannya untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Baik, dicukupkan sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.